Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, 'Kamu akan merdeka'?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudari yang terkasih, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Penginjil Yohanes hari ini mau mengatakan kepada kita, siapa yang hidup dalam firman Tuhan, ia adalah murid Yesus. Dan siapa yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Yang Yesus inginkan dari kita adalah hidup dalam firman Tuhan, yang berarti mau dengar tulus hati, menjalankan tugas perutusannya, dan hidup dalam kebenaran. Kebenaran yang akan memerdekakan kita. Kemerdekaan dalam Yesus berarti bangkit bersama Yesus, dan kebenarannya mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ia datang untuk menunjukkan kebenaran bahwa Allah lah satu-satunya Bapa kita yang harus kita puji. Kebenarannya terjadi pada Yesus rela mengorbankan dirinya untuk wafat demi manusia. Kebenarannya mengatakan Yesus jalan menuju Bapa dan kehidupan kekal dan kebangkitan, bahkan ia adalah pedoman dalam hidup kita. Saudari-saudari yang terkasih, apa yang kita lakukan dalam hidup kita tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Yesus hari ini lewat Injil Yohanes. Justru kita sering berbalik dari firman-Nya,
yang mengantar kita kepada Bapa. Bahkan kita kadang menolak kehadiran Allah dalam hidup kita. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kita egois mempertahankan apa yang ada dalam pikiran dan hidup kita, yang kurang percaya akan kebenaran Tuhan dalam hidup kita. Bahkan kita juga sering kali berusaha untuk membunuh Yesus. Membunuh Yesus yang bukan berarti sama seperti para abrojo waktu 2000 tahun yang lalu. Tapi membunuh Yesus dengan tingkah laku yang menyakiti Yesus. Jatuh dalam dosa yang sama, di mana kita sering berbalik dalam jalan firman Tuhan. Membunuhnya dengan mengkhianatinya, dengan cara lebih mementingkan atau lebih mengutamakan hal-hal yang menduakan Yesus, lebih mementingkan hal-hal duniawi daripada hal surgawi yang membuat kita bersatu dengan Yesus. Hal ini terbukti kita kadang malas untuk berdoa kepada Tuhan. Kita juga sering lupa akan kebenaran Tuhan yang selalu menolong dan mengasihi kita. Di saat kita bahagia, kita lupa akan Tuhan, kita lupa akan firman dan kebenarannya. Dosalah yang membuat kita lupa akan perbuatan baik. Dosa telah memisahkan kita dari Tuhan. Dosa juga menelantarkan batin dan jiwa kita, dan kita makin lelah karena kita hanya mengandalkan kemampuan kita sendiri. Itulah yang dinamakan hamba dosa. Tapi hanya dengan berseru kepadanya dan jalan bersama Dia dalam firman dan kebenaran, kita akan menemukan kekuatan baru untuk masuk dalam jalan dan kemerdekaan Tuhan, bangkit bersama Tuhan, dan kita menjadi murid-Nya. Saudari-saudari yang terkasih, marilah kita bersama-sama jalan bersama Tuhan dalam kebenaran dan firman. Maka kebenarannya lah yang membangkitkan kita. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akulah Dia dalam segala jalan, maka Ia akan meluruskan jalanku. Dan dihadapanlah dalam kemerdekaan Dia. Selamat